Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional itu berasal dari kata identitas dan nasional, di mana identitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang artinya ciri, tanda, dan jati diri yang dimiliki oleh individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa sehingga ia berbeda dengan lainnya. Sedangkan nasional adalah konsep kebangsaan, persekutuan hidup manusia yang lebih besar dibandingkan ras, agama, budaya, dan sebagainya. Jadi identitas nasional itu merujuk pada pengertian identitas nasional dalam pengertian politik atau politik unity. Nah, dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Fungsi identitas nasional yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari adanya sebuah identitas nasional sebuah bangsa, di mana menjadi alat yang nantinya akan mempersatukan bangsa dan menjadi sebuah merek yang mengenalkan sebuah bangsa ke bangsa yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai pembeda. Ini sudah sangat jelas karena seperti pembahasan yang dijelaskan tadi, bahwa identitas nasional sebuah negara tentunya akan menjadi ciri-ciri terkhusus sebuah negara. Tentu ini sangat berbeda dengan negara yang lainnya, tidak mungkin bersamaan. Yang ketiga yaitu sebagai landasan sebuah negara. Landasan juga diartikan sebagai salah satu identitas nasional karena merupakan pegangan, pijakan, serta sumber terpercaya dari suatu negara. Landasan di Indonesia adalah Pancasila. Bisa diartikan bahwa identitas nasional digunakan sebagai suatu panduan, sebagai pemersatu dan pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan sebuah bangsa. Berikutnya yaitu tentang tambahan yang terakhir sebagai identitas dari negara itu sendiri. Ada beragam identitas yang menjadi hal yang menonjol antara satu negara dengan negara yang lainnya. Misalnya tadi di Indonesia terdapat Pancasila. Pancasila merupakan salah satu dari hakikat identitas nasional yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana sistem aktualisasi berbangsa dan bernegara dicerminkan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan kita. Pancasila merupakan hakikat panduan bangsa Indonesia secara hierarki dan merupakan sebuah pedoman yang harus diterapkan secara seksama. Alhasil, sebuah identitas negara bukan sebuah simbol yang akan cepat usai, cepat pudar dan dibubarkan begitu saja. Di dalamnya ada banyak tercermin budaya-budaya, banyak cerminan dari nilai-nilai budaya yang tidak mudah hilang hanya karena pengaruh buruk dari luar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor pendukung dan unsur-unsur yang melahirkan identitas nasional. Faktor-faktor pendukung identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif dan faktor subjektif.
Apa itu faktor objektif? Yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut De Ventos, dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bangsa, agama, dan yang sejenisnya. Kemudian faktor pendorong, meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi lainnya. Angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Kemudian faktor penarik, mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Kemudian faktor reaktif, pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum masa. Faktor reaktif pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Kemudian faktor pembentukan identitas bersama. Proses pembentukan bangsa-bangsa Indonesia, negara membentukkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian yang kedua, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Suatu bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Kemudian kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara orbiter dibentuk atau unsur-unsur ucapan atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kemudian identitas instrumental yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lembaga negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kemudian identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di atas sudah dijelaskan oleh teman-teman saya apa itu pengertian identitas nasional, faktor pendukung dan unsur-unsur identitas nasional, dan juga fungsi identitas nasional. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu macam-macam bentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, dalam pasal 35 sampai 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari khas daerah masing-masing. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sangsaka merah putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara yang lainnya. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut, yakni merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924, pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh W.R. Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928. W.R. Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo. Yang keempat yaitu lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Dan pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Sila keempat yaitu kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan sila kelima yaitu padi dan kapas, melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Antara lain, 1. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Jumlah bulu pada di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19 dan jumlah bulu di leher berjumlah 45. Pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya kekakuan dan berlebihan dengan tidak atau kurang memperhatikan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendak pada golongan minoritas. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga-mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan. Iri hati dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu Konstitusi Hukum Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Yang kedelapan yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Kebudayaan pula dapat dimaknai sebagai suatu budi dan daya manusia yang tidak bernilai harganya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun pada masa yang akan datang.
Kebudayaan dapat pula berbentuk kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yaitu suatu budaya asli setiap suku atau daerah yang diwarisi dari nenek moyang secara turun-menurun. Kebudayaan daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa. Jadi, kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus-menerus dibina dan dilestarikan keberadaannya sehingga menjadi milik bersama. Demikian pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai identitas nasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.